Jadi baiklah, kita masuk pada video ataupun part yang ke-19, di mana kita akan melakukan transaksi pengembalian buku. Nah, jadi pada part yang ke-19 ini ataupun pada video transaksi pengembalian buku ini, di mana kita akan melakukan pengupdatean status, kemudian tanggal kembali, dan diterima oleh siapa, tergantung admin siapa yang menginputnya. Nah, jadi di pada transaksi pengembalian buku ini ada 3 ya pengupdateannya. Yang pertama itu ada status, kemudian tanggal kembali, dan diterima oleh siapa, tergantung dari admin siapa yang menginputnya. Nah, jadi kita masuk dulu pada website kita. Nah, jadi sebelumnya ini kan kita sudah melakukan detail peminjaman ya. Di sini kita klik pada cetak laporan peminjamannya ini. Nah, jadi di sini ada tanggal pinjamnya ataupun statusnya ini sudah diserahkan, kemudian tanggal kembalinya ini kita akan melakukan pengupdatean dan diterima oleh siapa. Nah, jadi kita masuk dulu di bagian database-nya. Di bagian database, ya di sini di database perpustakaan. Di bagian sini kita arahkan ke bagian pinjam. Nah, jadi untuk tanggalnya ini kita kosongkan dulu ya. Untuk tanggalnya kita kosongkan semua dulu. Kemudian kita kembali ke bagian pencetakan ini, kemudian kita refresh. Nah, jadi tanggal kembalinya belum ada ya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengupdatean ada 3. Yang pertama itu ada bagian statusnya ini sudah diserahkan. Kemudian tanggal kembali kapan dan diserahkan ataupun diterima oleh siapa, tergantung dari admin siapa yang menginputkannya. Nah, kita close, kemudian kita masuk ke bagian ataupun pada Visual Studio Code-nya. Bagian sini. Kemudian selanjutnya ini di bagian ini kita akan memasukkan grade basicnya agar posisinya itu bersebelahan antara satu dengan yang lainnya. Di sini kita sudah menyiapkan scriptnya di bagian get basicnya. Kita salin ataupun kita copy, lalu kita letakkan persis di atas tombol cetak laporan peminjaman ini. Kita pastikan di sini. Kemudian posisinya kita coba ke dalam lagi. Lalu kemudian di tombol cetak laporan ini kita pindahkan Ctrl X, kemudian kita letakkan di dalam grid-nya. Kemudian kita coba save as. Kemudian di sini kita coba refresh, kita menuju ke bagian ya seperti ini, bersebelahan ya. Kemudian selanjutnya ini, untuk di bagian bawahnya ini kita masukkan formnya ini. Untuk tombolnya ini kita diberi nama form pengembalian buku, pengembalian buku. Nah, kemudian selanjutnya ini di sini kita akan di atasnya ini kita akan menambahkan jemputannya persis di atas form pengembalian buku. Untuk scriptnya kita ambil ini,
Lalu kita letakkan di bawah dari div, kemudian div penutup. Ctrl F C. Kemudian kita coba refresh dan lihat hasilnya. Coba refresh, ya, maka seperti ini. Kemudian ini formnya kita tidak usah taruh lagi. Kemudian kita taruhkan H1 ataupun heading 1, H1. Kemudian di bawahnya kita taruhkan keterangannya. Perhatikan, mohon perhatikan, ya, perhatian. Perhatian, mohon dengan saksama jumlah dan kondisi buku yang dikembalikan, oleh peminjam. Kemudian di bawahnya ini taruhkan garis bawah, ya, H, ya. Lalu ini untuk yang di atas ini kita tidak bisa taruh, ya. Ini kita hapus saja. Tidak usah taruh. Kemudian di bagian ini taruh. Ini juga. Kemudian kita coba save as. Lalu kita coba refresh. Ya, ini terlalu besar, ya. Pengembalian buku. Div. Kemudian required. Ya, ini kita taruh div plus m, ya, ini kita save as. Ini terlalu menyebar lagi, coba cek. Kemudian selanjutnya ini tadi kan sudah pas, ya, seperti ini untuk tampilannya. Di sini kita tambahkan lagi keterangan oleh peminjam. Kemudian setelah itu silakan lengkapi form pengembalian berikut. Kemudian kita save, lalu kita coba lihat hasilnya. Mohon dengan seksama jumlah dan kondisi yang dikembalikan oleh peminjaman. Setelah itu silakan lengkapi form pengembalian berikut. Ya, jadi untuk keterangannya ini kita sudah, ya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya ini dimana kita akan membuatkan form untuk pengembaliannya.
Kemudian kita menuju ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita buatkan satu buah form, di mana form itu akan mengupdate data yang ada di sini. Dia akan mengupdate tanggal kembali, diserakan ataupun status dan diterima. Untuk formnya ini kita ambil ini. Kemudian kita letakkan di bawah HR. Kemudian kita tutup untuk formnya. Kemudian di dalamnya ini, ya di sini nama file aksinya ini kita masukkan update pengembalian. Update pengembalian. Ya. Metodenya post, dimana dia akan mengupdate ya, mengupdate di bagian folder update-nya ini. Update pengembalian. Kemudian kita ambil input grupnya di bagian ini. Kemudian kita letakkan persis di dalam ini. Ya. Kemudian karena di sini kan ada itu tanggal kembali, diserahkan, diterima, di status dan diterima. Nah, jadi yang perlu kita buat form di sini hanya tanggal kembali ya, karena memang untuk status yang diterima ini nanti kita akan buat sendiri. Nah, jadi yang buatkan di sini adalah hanya satu saja, yaitu tanggal kembali. Tanggal kembali. Kemudian tipenya ini date class form control. Kemudian di sini untuk name-nya tanggal kembali. Lalu kita tambahkan satu input lagi di bawah, di atas ini. Tipenya hidden, dimana dia akan mengirimkan parameter di variabel tanggal kembali ini, tipe hidden. Kemudian untuk kelasnya kita hapus, lalu name-nya ini dimana kita masukkan ID pinjam, lalu value-nya ini dimana dia akan menganggap ID pinjam. Kemudian untuk di atasnya ini, karena update nama filenya ini, update-nya itu terletak di dalam folder update, maka kita tambahkan lagi update-nya, update pengembalian.php seperti ini. Kemudian selanjutnya ini kita tambahkan lagi ya, untuk di bagian ini kita ada perbaikan sedikit lagi, dimana di inputnya ini kita
tambahkan satu inputan di bagian sini, dimana ITP hidden name-nya di sini ID admin, dimana dia menangkap dari ID admin ini. Kemudian value-nya di sini kita buka tag PHP saja, tag PHP. Di dalamnya ini kita masukkan tag PHP, kemudian di mana dia menampilkan dari variabel ID pinjam, ya, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita masukkan tag PHP juga ya. Di sini dimana dia akan menampilkan variabel ID admin X, kita sesuaikan dengan yang di atas, kemudian tutup tag PHP ya, seperti ini. Name ID pinjam, ID admin, value-nya ini ID variabel pinjam, kemudian variabel ID admin X ya, seperti ini. Kita save, lalu kita buatkan file baru di bagian update-nya ini. Di sini kita ambil saja yang ini, save as. Update pengembalian, update pengembalian, kita enter, kita menuju ke update pengembalian. Penerbit ini pengembalian, di sini transaksi tadi update pengembalian, seperti ini. Update pengembalian. Kemudian selanjutnya ini di bagian ini di variabel kita ubah menjadi 1 menjadi 2, nah sebelumnya tadi itu 1 ya. Di bagian nama variabel, kemudian filter get ID admin, kemudian di bawahnya ini kita tambahkan tanggal kembali, lalu kita copy, kemudian kita tambahkan di bawahnya variabel 3, ini kita masukkan ID pinjam, kemudian di sini status kita ubah lagi di bagian sininya, where pinjam set status save now variable diserahkan, kemudian di sini tanggal kembali, kemudian variabel tanggal kembali, kemudian variabel 3 seperti ini. Where ini ID pinjam,
Kita hapus saja. Seperti ini. Ini variabel tidak sudah ya. Ini di sini variabel nama variabel 1, tanggal kembali variabel 2, kemudian untuk yang ini bagian variabel 3. Oke, seperti ini. Kemudian kita save all, lalu kita kembali ke bagian transaksinya. Kemudian selanjutnya ini kita coba sekali sini. Kemudian di bawah dari ataupun input ya, di dalam form, di sini kita akan menambahkan satu buah ataupun satu tombol lagi untuk menyimpan. Nah, jadi tombolnya ini kita masuk ke Bootstrap, kemudian kita copy yang bagian suksesnya, warna birunya ini, warna hijau, kemudian kita letakkan di bagian sini. Kemudian di sini kita taruhkan BR ini submit PTM button access. Di sini kita taruhkan simpan. Kemudian kita coba save all. Kemudian kita coba lakukan testing. Coba refresh. Maka tampilan seperti ini. Klik simpan, dia kembali ke halaman beranda. Di sini kita taruh warning saja, warning, dan kemudian BR-nya ini kita hapus saja. Coba refresh seperti ini. Nah, kemudian pada saat kita klik tanggal simpan, kemudian kita simpan. Bulan 4 ini sudah diserahkan. Kemudian kita coba testing yang di bagian bawah. Ini kita coba simpan. Ya, ini tidak fungsi ya. Dia tidak menyimpan datanya. Datanya ini tidak menyimpan ya. Kemudian kita coba cek di bagian Visual Studio Code-nya. Kita menuju di bagian update pengembalian. Oh, di bagian sini bukan diserahkan ya, tapi melainkan diterima. Share status diterima di sini, karena di sini kita jangan pakai get ya, karena memang di bagian transaksi ini kita memakai post, sehingga di sini kita masukkan ataupun kita ganti getnya ini menjadi post. Seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita coba testing. Kita coba refresh di bagian sini. Kemudian kita klik di bagian yang kedua ini. Nah, kemudian kita klik, kemudian kita tanggal kembali, kemudian kita simpan. Ya, ini belum fungsi juga ya tanggal kembalinya ini. Coba refresh lagi.
pilih tanggal kembali, tidak fungsi. Kita coba cek lagi di bagian Visual Studio Code-nya. Jadi baiklah, setelah ditelusuri ternyata di penandaannya di sini kemarin ataupun tadi malam itu kan, di sini datanya masih kosong ya, dimana tadi saya sudah melakukan penghapusan ulang ya, kan memang tadi itu datanya itu tidak bisa simpan ya, ataupun belum bisa diserahkan. Nah, jadi di sini kita coba mengisi data terlebih dahulu. Ya, kita simpan lagi. Kemudian kita simpan permanen. Ya, sepertinya. Nah, jadi setelah ditelusuri ternyata yang error itu di sini ya, dimana di sini saya lupa memasukkan tag PHP-nya, sehingga pada saat kita klik pada bagian ini, kita simpan, maka ini muncul ya, karena memang tag PHP-nya sudah kita buatkan. Nah, jadi datanya ini sudah bisa ditampilkan ya, seperti ini. Ini datanya sudah diserahkan dan kita sudah simpan permanen. Nah, kemudian selanjutnya ini kan bagian tanggal kembali ya, dimana tanggal kembalinya itu tanggal 13 bulan 4, kemudian diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa, admin yang menerima. Nah, kemudian kalau untuk di bagian ini sini kan sudah dikembalikan ya, sudah dikembalikan dengan keterangan sudah dikembalikan. Nah, jadi pada saat kita klik bagian ini, dimana untuk bagian ini muncul ya, muncul pada saat datanya sudah dikembalikan. Nah, jadi pada saat kita pada saat tampilannya seperti ini ataupun muncul pada saat tampilan ini muncul di saat kita sudah dikembalikan, maka kapan saja data itu bisa kita update. Nah, tadi kan contohnya itu kan dimana datanya di sini kan sudah dikembalikan pada tanggal 13 bulan 4 2022. Nah, jadi secara otomatis kalau tampilan seperti ini, kapan saja user ataupun yang meminjam buku itu bisa saja mengupdate kapan saja. Nah, jadi tadi itu saya mengupdate-nya itu tanggal pengembaliannya di mana tanggal 13 bulan 4. Nah, jadi di sini saya cuma coba untuk mengupdate lagi tanggal 11 bulan 4. Kemudian kita simpan. Nah, maka secara otomatis data yang diupdate itu berubah. Nah, jadi secara tidak langsung user bisa saja ataupun kapan saja mengupdate data tersebut secara otomatis. Nah, jadi langkah yang kita lakukan adalah di mana setelah datanya sudah dikembalikan, maka tampilan untuk pengembalian buku ini tidak ditampilkan setelah datanya sudah dikembalikan. Nah, jadi di sini nanti kita buatkan sebuah keterangan di mana data tersebut sudah dikembalikan. Nah, jadi untuk langkahnya itu kita kembali ke Visual Studio Code-nya, kemudian kita arahkan ke bagian sini, lalu ini kita scroll. Nah, jadi langkah yang kita ambil adalah di mana kita mengcopy pada script yang ada di bagian ini, cari data di tabel lain, kemudian kita letakkan di bawah dari ini. Kita letakkan ini. Kita kasih ke dalam lagi. Ya, seperti ini. Kemudian di sini data yang ada di bagian heading ini, di mana kita akan sembunyikan datanya setelah data yang sudah data buku yang sudah dikembalikan itu tidak bisa ditampilkan lagi ataupun tidak bisa mengupdate-nya kapan saja.
Kemudian untuk koneksi database-nya kita tidak usah. Kemudian ini kita tidak usah. Kemudian data ini kita udah menjadi JKM Bali. Ambil, kemudian letakkan di sini. Kemudian untuk variabelnya ini variabel atasnya ya, variabel atas if else. Select bintang. Nah, jadi bintangnya ini kita hapus distance agar terhindar dari duplicate data. Distance ID pinjam from pinjam. Kemudian where-nya ini where ID pinjam like variable ID from pinjam, where ID pinjam like variable ID pinjam. Kemudian selanjutnya if MySQL numRows variable numRows jika kembali lebih besar 0, kemudian while variable, untuk while-nya tidak usah. Maka dia menampilkan ini kita hapus. Maka dia menampilkan itu buku telah dikembalikan. Jika tidak, di sini kita masukkan if else. Ini kita hapus. If else, maka jika tidak, if else hapus. If else jika tidak, maka datanya dikembalikan. Jadi di sini kita masukkan tag PHP-nya. Kita tutup ya. Oh ya, tutup. Data dikembalikan. Tutup tag PHP. Variabel echo. Kemudian di bawahnya ini kita bagian formnya ini kita bungkus, kita buka tag PHP. Kemudian kita save, lalu kita coba testing. Di bagian ini kita coba refresh. Ini transaksi PHP online 304. Oh ya, di bagian sini data telah dikembalikan. Oh ya, di sini bukan, ini kita hapus. Kita coba refresh. 340. Coba cek lagi. Kemudian kita coba melakukan testing lagi ya. Tadi itu ada sedikit kejanggalan ataupun error.
Ya, di sini ada error ya. If else. Ini errornya di mana? Tutup tag PHP. Coba save. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini. Dimana pada saat kita sudah mengembalikan buku, dimana tampilan yang sebelumnya tadi itu pada saat pengupdatean tidak ditampilkan lagi karena memang kita sudah sembunyikan, dan apabila datanya sudah dikembalikan tidak bisa diupdate lagi ataupun diedit tanggal pengembaliannya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk hurufnya ini kita memperbesar sedikit, H1, kemudian kita tutup H1, kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini. Buku telah dikembalikan. Kemudian selanjutnya ini kita coba testing lagi ya. Untuk di bagian ini datanya belum diisi ya, belum ditambahkan. Kemudian kita coba tes di bagian bawahnya ini. Di bagian bawah ini kita coba inputkan dulu. Kita tambahkan di bagian detail pinjamannya. Kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan. Nah, lalu kita coba klik bagian cetak. Kita coba testing ya. Ya, berhasil. 10. Kemudian kita simpan permanen. Kita coba klik. Nah, maka dia seperti ini. Nah, jadi yang menjadi kejanggalannya di sini adalah dimana ini kan warnanya kan warna abu ya, sedangkan yang di bawah ini memang warna abu juga. Tapi yang sebenarnya kan apabila data belum diserahkan tapi simpan permanen, maka warnanya warna abu. Nah, jadi sedangkan yang warna kuning ini dimana datanya itu belum diserahkan, tapi ini kan sudah diserahkan. Ya, ini kan sudah diserahkan. Sedangkan di atasnya belum diserahkan. Nah, karena memang datanya itu belum kita inputkan di sini. Ini kan belum diserahkan. Sedangkan yang di bawah ini datanya sudah diserahkan ya. Nah, jadi di sini kita coba inputkan tanggal pengembalian tanggal 13, kemudian tersimpan. Maka datanya sudah diserahkan. Kemudian kita klik. Nah, buku telah dikembalikan. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah dimana apabila datanya sudah dikembalikan ataupun sudah diserahkan, maka warnanya itu hanya warna biru ya, karena memang datanya itu sudah diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa, dan ini tanggal kembali. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah dimana kita akan membuatkan warna biru di bagian ini agar kita bisa membedakan mana yang belum diserahkan, mana yang sudah diserahkan, dan mana yang sudah dikembalikan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi langkah yang selanjutnya ini dimana kita menuju ke bagian ataupun Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kita menuju ke bagian beranda. Kita menuju ke bagian beranda. Kemudian di bagian sini menuju data peminjaman. Di bagian ini kita coba cek yang di bagian warna ya, yang sudah kita atur. Di bagian warning.
bagian sini ya. Di sini kita akan sedikit melakukan edit di bagian echo btn secondary di bagian sini. Di sini, di bagian sini kita ambil data-data lain, ambil yang di bagian sini, kemudian kita letakkan di dalam while ini. Oh ya, di dalam btn small. Kita letakkan di bawah sini. Kemudian untuk variabel ini kita terusah. Kemudian data ini data cdtl data cdtl. Kemudian ini, kemudian variabel konektor select bintang, di mana dia select distinct from dari variabel dari distinct id pinjam dari tabel pinjam. Kemudian dia aware ke bagian status like 2 apabila statusnya itu sudah dikembalikan ya, sudah dikembalikan, and ID pinjam, maka variabelnya itu ID pinjam from pinjam where status like, di mana apabila statusnya sudah dikembalikan maka dia akan sesuaikan dengan ID pinjamnya. Lalu apabila ditemukan maka dia menampilkan while ini kita hapus ini if while ini kita save ke bawah. Apabila data sudah dikembalikan maka dia menampilkan warna primary. If while kita hapus, di mana dia akan menampilkan variabel. Kita ambil yang ini, dia akan menampilkan secondary ini warna abu-abu apabila datanya tidak ditemukan, maka dia tetap menampilkan warna secondary, dan apabila ditemukan maka warnanya menjadi warna biru ya, primary ya, warna primary. Ini kita hapus. Seperti ini, kita save. Kemudian kita coba testing, kita coba refresh. Nah, ini tidak berubah ya.
ini tidak berubah. Ini kita tambahkan data dulu. Muhammad Adhar kita hapus di bawahnya. Muhammad Adhar. Muhammad Adhar tanggal 2 bulan 4. Refresh. Coba tambahkan data dulu. Kalau itu simpan permanen. Kemudian kita coba cek lagi ya, di bagian ini kayaknya ada error. Kemudian kita akan melakukan testing ya. Tadi itu ada kekeliruan sedikit, dimana kita mengubahnya di sini tadi, dimana variabel ID pinjamnya kita ubah menjadi variabel stt. Kemudian kita coba close, lalu kita coba refresh. Nah, maka tampilannya seperti itu, dimana data yang sudah dikembalikan dan sudah diterima oleh siapa, kita klik. Nah, di sini secara otomatis dimana kita bisa membedakan mana data yang sudah dikembalikan dan data yang sudah diserahkan. Nah, jadi untuk yang warna biru ini dimana datanya itu sudah dikembalikan, sedangkan untuk yang warna abu-abu ini dimana datanya sudah disimpan ya, hanya belum dikembalikan ya. Data yang sudah disimpan ataupun sudah disediakan tapi belum dikembalikan. Dikembalikannya kapan dan diterimanya oleh siapa, seperti ini. Nah, jadi untuk di bagian penandaan hak untuk warnanya sudah ya. Nah, jadi langkah yang selanjutnya ini dimana apabila datanya sudah dikembalikan, maka ataupun sudah diserahkan ya, di sini sudah dikembalikan ya, buku telah dikembalikan, maka yang ingin kita buat adalah di mana di bagian edit ini pengguna ataupun yang meminjam buku itu tidak bisa melakukan pengeditan, pengupdatean data, dan kemudian tidak bisa menghapus data. Nah, apabila datanya sudah dikembalikan, maka user ataupun pengguna yang meminjam buku itu tidak bisa mengeditnya dan kemudian tidak bisa menghapus data. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita masuk ke Visual Studio Code nanti. Di sini kita coba testing dulu. Ini sudah ya, pas. Kemudian ini juga sudah pas dan tidak bisa melakukan pengeditan data. Kemudian di bagian di atas, oh ya, di sini ada kekeliruan ya, di mana datanya ini belum pengunjungnya ini belum diserahkan ataupun datanya belum disimpan ya, tapi dimana untuk warnanya ini di warna kuning ya, padahal datanya itu belum disimpan ya ataupun belum diserahkan. Berarti di sini ada kekeliruan. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya ini, kemudian kita menuju ke bagian transaksinya. Kita coba cek lagi, mungkin ada kekeliruan di dalam scriptnya ini. Untuk menuju ke bagian detail pinjam, select distinct ID pinjam from pinjam where status like 1. Kemudian kita coba scroll ke bawah lagi, di mana data
ID fix, select listing ID pinjam, mencari data ID pinjam from tabel pinjam, where status, dimana dia menampilkan like ini satu ini mana data sudah dikembalikan, and ID pinjam variabel pinjam, dimana dia menampilkan satu. Di sini kita copy lagi ya, data belum disimpan. Data belum disimpan. Kita ambil script yang ini. Kemudian kita edit lagi di bagian ini. Ini kita ubah menjadi data 2, data sudah dikembalikan. Kemudian di bawahnya kita tutup tag PHP-nya di bawah ini. PHP kurung awal. PHP. Scroll ke atas. Data sudah dikembalikan. If else apabila datanya ditemukan, maka dia menampilkan jika data dikembalikan, maka dia menampilkan yang di bawah sini, buku telah dikembalikan. Buku telah dikembalikan. Dia menampilkan ini. Buku telah dikembalikan. Kemudian jika tidak, if else jika tidak, maka dia menampilkan ini, buku ini. Seperti ini. Kemudian kita coba melakukan testing. Ya, tadi di sini kita ada ada perubahan scriptnya di sini ya. Tadi itu. Kemudian kita coba testing, kita coba refresh. Kemudian kita klik pada bagian pertama. Ya, ini datanya belum ditambahkan ya. Kemudian ini yang kedua, ini data pengembalian buku. Ya, pengembalian buku. Nah, jadi ini datanya apa ya? Ini tadi sebagai percobaan ya. Ya. Datanya. Kemudian ini sudah berhasil yang kayaknya. Kemudian yang terakhir ini tadi data sudah inputkan ya, kita hapus ulang saja. Kemudian yang terakhir ini buku telah dikembalikan. Nah, jadi selanjutnya ini kita coba inputkan manual dulu. Andre, coba inputkan manual dulu. Andre, kita coba refresh. Kemudian ini di sini kita coba tambahkan
lalu kita simpan permanen. Nah, maka dia tempel seperti ini. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan mengubah dari tampilan warna biru ini ya. Ini kan sudah bisa berhasil ditampilkan di bagian sini. Ini pada saat kita klik maka dia akan menampilkan tanggal diserahkan atau tanggal pengembalian. Ini kan datanya sudah diserahkan ya. Datanya sudah diserahkan, kemudian tinggal dikembalikan. Sedangkan yang pertama ini datanya sudah diserahkan, datanya belum diserahkan ya. Kemudian yang kedua itu datanya sudah diserahkan, kemudian yang terakhir itu adalah data yang sudah diserahkan dan sudah dikembalikan. Diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa. Ini buku telah dikembalikan. Nah, jadi tidak ada lagi data edit lagi sebelumnya. Kemudian di sini kita akan merubah untuk tampilan yang warna biru ini. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita menuju ke bagian bawah, kita scroll ke bawah ya. Di bagian buku telah dikembalikan. Pengembalian buku di bagian atas div ya, di bagian sini, di modalnya di bawah sini. Kemudian ini kita ambil, kemudian kita letakkan di bagian atas buku telah dikembalikan tadi. Buku telah dikembalikan di bagian sini, kemudian sini kita tutup. Kembali di bagian buku telah ya, buku telah dikembalikan seperti ini. Kemudian buku telah dikembalikan ini di sini kita buatkan tombol ya, tombol. Kemudian kita ambil tombol yang di bawah ini ya untuk cetak laporannya. Ini kita ambil tombol yang ini. Kemudian kita copy. Lalu kita letakkan di bagian atas tadi. Di detail peminjaman. Ya, di bagian sini kita kasih mati dulu tag PHP ya. Kemudian kita buka tag PHP. Kita letakkan di dalam sini. Paste ya, seperti ini. Kemudian kita save ya, save. Lalu kita coba refresh ya, seperti ini. Kemudian kita cetak laporan peminjaman, maka dia munculnya seperti ini ya, berhasil ya, seperti ini ya, sudah berhasil. Ini juga sudah berhasil. Kemudian ini belum, datanya belum ditambahkan ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk di bagian buku telah dikembalikan ataupun data sudah dikembalikan ya, sudah diterima ataupun sudah diserahkan. Kemudian kita coba kembali. Kemudian di sini selanjutnya di sini kita akan menggunakan switch ya, dimana agar pada penggunaan switch ini tidak terlalu rumit ya, seperti pada bagian logika if ya yang tidak efisien. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan untuk script if-nya. Lalu di sini kita copy saja scriptnya di sini. Kemudian kita letakkan di bagian atas ini. Kita letakkan di bagian atas ini ya, seperti ini.
Kemudian kita kasih masuk ke dalam lagi ya, untuk supaya ada pemerataan. Kemudian kita coba save all terlebih dahulu. Kemudian di sini di bagian atas ini kita hapus saja. Nah, jadi untuk di bagian variabelnya ini, statusnya kita ambil di bagian atas ini. Kita ambil bagian atas ini, kita letakkan di bagian sini. Lalu switch case. Nah, jadi keterangannya di sini, kita sesuaikan yang di atas, di mana di sini ada 0, 1, 2, 3 dan 3 ya. Kemudian yang terakhir itu ada default. Nah, jadi 0 ini belum diserahkan. Di sini kita ubah dulu warnanya 0, 1, 2, kita tambahkan 1 lagi ya. Dan 3. Dan yang terakhir itu adalah default. Nah, jadi di sini kita buatkan dulu keterangannya. Di sini keterangannya. Keterangannya di sini di mana 0 itu belum diserahkan, sudah diserahkan, sudah dikembalikan. Belum diserahkan, sudah diserahkan, belum diserahkan, sudah dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya ini sudah dikembalikan, batal dan hilang. Oke. Kemudian kita buka tag PHP-nya ya. Kita buka tag PHP-nya untuk di bagian sini. Nah, jadi di sini kita untuk di bagian ininya, scriptnya di sini kita hapus ya, karena memang nanti di sini kita buka tag PHP-nya case 1 ya, di sini di bagian ataupun di bawah case, berarti di bagian breaknya kita hapus ya, PHP break ya, berarti ini kita hapus. Kemudian kita nama x saya PHP, kemudian tag PHP case kita hapus. Ini x, kemudian break, kita buka tag PHP, sudah dikembalikan. Ya, seperti ini. Untuk scriptnya ini kita hapus ya, kita hapus saja dulu. Tag
tag PHP, kemudian ini yang hilang ya, hilang di bagian hilang ini. Ya, hapus, kemudian sampai di bagian ya. Kemudian sampai di bagian bawah ya, persis di bagian sini kita tutup tag PHP nya ya, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah switch ya, dimana status ini dia akan menjalankan 0, itu dia akan menjalankan ini, kemudian break 1 ini menjalankan ini, lalu oh ya di sini 1 2 ya, 1 menjalankan ini, kemudian dan seterusnya ya, tag PHP break 2 menjalankan ini, PHP break dia menjalankan ini, yang terakhir itu break default dia akan menjalankan ini. Nah, jadi kita mulai pada yang pertama ini. Di sini nantinya script ini kita akan hapus ya pada saat proses pengerjaannya nanti di bagian sini. Nah, jadi kalau statusnya ini di bagian status ini 0, dia akan menjalankan form ini. Di bagian sini sampai pada form ya, form method sampai pada bagian bawah. Tunggu. Form ini dia sampai pada bagian ini ya. Method form ini status ini dia akan menjalankan ini sampai pada, coba cek pada form yang ada di bawah ini, dari atas tadi sampai pada bagian tag PHP simpan draft, tag PHP sampai pada div ini ya, sampai pada div ini. Kita kontrol X, kemudian kita letakkan di dalam status ini, kita letakkan di bagian sini, kita kontrol ya, maka seperti ini. Kemudian ini kan untuk di bagian 0 ya, case 0 nya. Kemudian kita selanjutnya itu menuju pada bagian case status, case 1 ya, 1 sudah keterangannya itu dimana sudah diserahkan. Sudah diserahkan ini dia akan menjalankan, kita scroll ke bawah ya, di pengembalian buku ini sampai pada bagian form ya. Kita Ctrl X, kemudian kita letakkan sebagaimana pada case yang sebelumnya itu 0, kita letakkan di bagian dalam ini ya, seperti ini. Kita scroll ke depan lagi ya, untuk di bagian atasnya kita rapikan lagi seperti ini. Kemudian selanjutnya itu break 1 sudah ya, selanjutnya itu dimana break 2 ini ataupun case 2 sudah dikembalikan, dimana dia akan menjalankan di bagian, kita coba cek lagi ya,
di mana kita coba scroll ke bawah ya, untuk di bagian 2 ini, di mana dia menjalankan div echo data sudah dikembalikan. Buku telah dikembalikan, mencari data ditemukan di tempat ini layar echo. Dia menjalankan ini. Ya, ini. Kita pindahkan ini, kita Ctrl X. Kemudian kita letakkan di bagian yang kedua. Seperti ini. Ya, kita Ctrl Save As. Kemudian selanjutnya ini pada bagian break yang ketiga ini, dimana dia akan menjalankan, kita coba scroll ke bawah lagi, bagian break yang ketiga ini, kemudian buku telah dikembalikan, kita ambil tadi itu ya, untuk buku telah dikembalikan ini kita ambil ini, dimana kita pastikan di bagian atas tadi ya, data sudah dikembalikan di bagian atas ini. Untuk echo-nya tidak digunakan lagi ya. Seperti ini. Buku telah dikembalikan. Kemudian di bagian break 3 ini, data sudah diserahkan ya, kayaknya sudah diserahkan. Data hilang ya, ataupun batal. Ini sudah dikembalikan, kemudian batal. Di bagian yang di atas ini, kalau tidak salah, di bagian batas ini, mencari sampai pada tag PHP yang kedua. Di bagian 3-nya ini, kita coba scroll ke bawah. 3 ini kita ambil di bagian sini sampai pada bagian sini ya, kalau tidak salah ini. Dari bagian sini, kemudian ini yang ketiga ini kita ambil yang di bagian sini sampai pada kita betulkan semua ya, pada bagian yang ini. X kita letakkan di bagian sini. Ya, kita ke depan lagi ya, seperti ini. Oh ya, di bagian ini kita hapus saja ya, di bagian 3-nya ini, di bagian 3. Ctrl X, dia menjalankan ini. Kemudian jadi kita jelaskan mulai dari atas lagi ya, dimana yang pertama ini, jadi switch 0 ini dia menjalankan bagian form ini, belum diserahkan sampai pada penutup form di bagian div ini. Kemudian PHP tag PHP break yang satu ini sudah diserahkan, dia menjalankan bagian H1 pengembalian buku sampai pada div div penutup ya, buku telah dikembalikan. Ya, sampai pada form ya, H1 sampai pada form ini. Kemudian yang kedua, PHP break sudah dikembalikan, dia menjalankan
ini ahrefs ini sampai pada bagian div penutup. Buku telah dikembalikan. Nah, kemudian yang ketiga ini dia menjalankan ini, dan break dia menjalankan ini. Ya, seperti ini. Kita rapikan lagi di bawahnya. Di bawahnya ini kita rapikan. Kemudian di bagian pada bagian atas ini kita setir ke atas. Ini kita hapus saja kontrol. Ya, seperti ini. Kemudian kita rapikan di bagian atas ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba testing ya. Kita coba refresh. Kita kembali. Kita klik di bagian ini ya, dan mengisi data sendiri ya. Kemudian kita kembali. Kita klik di bagian yang kedua ini, di mana data peminjaman, pengembalian buku. Nah, jadi di bawah sini di mana keterangannya itu perhatian mohon dengan seksama jumlah dan kondisi yang dikembalikan oleh peminjam. Setelah itu silakan lengkapi form berikut ya. Di mana anjurannya di sini untuk mengisi form yang ada di sini. Kemudian kita kembali, kita menuju ke bagian data yang sudah diserahkan. Ya, seperti ini. Oh ya, di sini ada titik 2 ya. Nanti kita cek lagi di bagian scriptnya. Kemudian kita kembali ke bagian Visual Studio Code-nya ini. Kita coba scroll ke atas. Kemudian kita menjelaskan lebih ulang lagi ya. Kita scroll ke bagian atasnya. Di bagian sini. Nah, jadi switch. Nah, jadi switch ini di mana node ini dia menjalankan status. Status ini belum diserahkan. Nah, jadi dia menjalankan di bagian form ini ya. Metodenya post di mana dia menjalankan span buku dengan jumlah, kemudian dia menambahkan tambah. Dan di dalam form tambah ini kan ada tampilan ya, tampilan dari tabelnya itu di mana ada nomor, ada judul, jumlah, dan hapus. Nah, di mana secara kesimpulannya switch di bagian node ini dia menjalankan bagian form method post di bagian sini sampai pada bagian bawahnya tadi, sampai pada total pengembalian ataupun total buku yang dipinjamkan. Seperti ini. Ya. Sampai pada pengembalian, ini bagian 1 ya. Sampai pada di bagian div-nya penutup. Seperti ini. Di sini. Kemudian ini untuk tabel, bukan tabel ya, ini untuk tombol cetak, kemudian simpan draft dan simpan permanen di bagian switch node. Kemudian selanjutnya ini kita masuk pada bagian tag PHP break case bagian satunya sudah diserahkan, di mana dia menjalankan pengembalian buku ya, sudah diserahkan. Seperti ini. Dia menjalankan yang di bagian ini. Tanggal kembali dan simpan. Kemudian yang di bagian break sudah dikembalikan ini dia menjalankan buku telah dikembalikan, dan di bagian pencetakan tombol cetak laporan peminjaman seperti ini. Nah, jadi di selanjutnya ini kita tambahkan jump button ya, jump button di bagian data pengembalian buku. Kalau di jump button sini kan terletaknya di bagian buku telah dikembalikan. Di sini kita tambahkan jump buttonnya di bagian detail peminjaman ataupun pengembalian buku. Nah, jadi tampilan seperti ini ya, rapi seperti itu. Kita tambahkan jump buttonnya ini, kita ambil yang bagian sini, kemudian kita letakkan di bagian atas. Ini kita ke atas dulu, di bagian atas ini.
Oke. Kemudian kita tutup di bagian form, persis di bawah form. Div seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita coba refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Dimana tampilannya itu kelihatan rapi. Ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga ini dimana Bata dia menjalankan ini dan Break Default dia menjalankan ini. Seperti ini. Kemudian tadi ini kan kita coba kembali. Di bagian ini ada apa ya? Ada kutip ya, koma. Kutip dan komanya. Buku telah dikembalikan. Berarti di bagian sini kita hapus saja. Ya. Kita save. Lalu kita coba refresh. Nah, maka tampilan seperti ini. Ini kuning ini ya, buku belum ditambahkan ya. Ini data sudah di permanen, hanya belum diserahkan. Kemudian ini data sudah dikembalikan ya. Tadi itu data sudah diserahkan, hanya belum dikembalikan. Sedangkan yang terakhir ini data sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Seperti itu. Berhasil ya. Jadi kita jelaskan sekali lagi ya. Kita scroll ke atas lagi. Dari yang pertama ini, di mana di switch dia menjalankan ini ya. Kemudian bagian break yang ke-1 sudah diserahkan, dia menjalankan ini, dan break kedua dia menjalankan ini, dan break ketiga dan keempat dan default belum ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah, datanya belum ditambahkan. Dimana ini datanya ditambahkan ya, kemudian disimpan permanen dan dicetak bisa. Kemudian ini data sudah disimpan ya, simpan permanen, hanya belum dikembalikan. Diserahkan, hanya belum dikembalikan. Kemudian yang terakhir ini, datanya sudah diserahkan dan sudah dikembalikan. Nah, jadi untuk kurang lebih seperti ini mengenai video ataupun part yang ke-19 mengenai transaksi pengembalian buku. Nah, kemudian kita akan lanjut pada video ataupun pada part yang selanjutnya.